Halo semuanya, pada video kali ini saya akan bahas tentang salah satu laptop di sini, tapi saya nggak akan anggap ini sebuah review. Saya akan bahas aja di laptop ini yaitu speknya seperti apa, kemudian desainnya seperti apa, kemudian selanjutnya juga untuk material yang dipakai itu seperti apa, kemudian bagaimana cara untuk aktivasi garansinya, kemudian di sini juga saya mau bahas kelebihan laptop ini dan juga untuk laptop ini standarnya itu seperti apa untuk dipakainya. Nah, jadi sebenarnya ini bukanlah review, cuman saya mau bahas laptop ini aja karena kalau saya jadikan review pun saya susah buat review karena memang performance-nya itu hanya di Celeron dan itu susah buat saya review untuk performance Celeron. Kemudian di sini juga untuk panas dia nggak menghasilkan panas. Kenapa? Karena ini fanless. Nah, jadi saat mau kalian pakai di atas tempat tidur pun it's okay, nggak ada masalah. Nah, kebetulan kita bahas laptop ini yaitu laptop Axio Hype One. Oke, kita langsung saja lanjut ke videonya. Oke, untuk Axio Hype One yang di sini yang ada di depan kalian. Nah, ini untuk tampilannya saya coba untuk full video ke kalian. Nah, ini untuk tampilan dari layout keyboard, kemudian ini untuk layarnya di sini. Kemudian saya akan bahas dari segi spesifikasi dulu di sini. Oke, untuk spesifikasi laptop ini yaitu yang saya beli dengan harga kita sebutkan di awal untuk harganya yaitu 2,8 jutaan. Jadi harganya di sekitar itu, di sekitar 2,8 juta dan laptop ini itu dapatnya adalah Intel Celeron, yaitu tepatnya adalah Celeron N4020. Jadi kita bisa lihat di bagian sini. Nah, kalian bisa lihat laptop ini menggunakan Celeron N4020, kemudian memorinya itu 8 GB dan ini untuk RAM-nya itu single slot. Jadi slot untuk RAM-nya hanya satu. Jadi maksimalnya saya sarankan hanya 8 GB, jangan 16. Kenapa? Takutnya nggak mau nyala. Kemudian SSD di sini SSD-nya itu dia sudah pakai SSD M.2 tapi ini M.2 yang SATA bukan yang NVMe dan untuk kapasitasnya itu di 128 GB. Nah, setelah kalian tahu 128 GB yang bisa dipakai itu hanyalah 118 GB karena perhitungan binarinya sedikit berbeda. Oke. Selanjutnya di sini untuk WiFi ini yang dipakai itu WiFi AC 9560 tapi ini juga sudah support untuk WiFi 5GHz. Nah, kalian bisa lihat ini 5GHz-nya udah bisa ditangkap sama WiFi ini dan juga Bluetooth-nya aman. Kemudian kita lanjut untuk bahas touchpad-nya di sini. Menurut saya touchpad ini memang terlalu lebar saat ngetik di sini. Resiko memang kepencet, tapi nggak ada masalah. Kalian bisa untuk matikan aja untuk touchpad-nya saat kalian mau ngetik. Jadi kalian pakai mouse yang wireless, kalian bisa beli Logitech itu sekitaran 100 ribuan udah ada. Kemudian untuk touchpad ini juga dia ada klik kanan dan klik kiri. Oke, di sini untuk touchpadnya ini ada klik kanan, kemudian ada klik kiri juga seperti ini untuk touchpadnya. Tapi ini klik kanan kirinya itu cukup enak menurut saya di harga 2,8 jutaan dan touchpadnya emang lebar. Jadi nggak enaknya buat ngetik aja, tapi untuk scroll itu udah enak banget untuk laptop ini untuk touchpadnya. Kemudian untuk keyboard yang saya akan bahas di sini, keyboardnya standar karena memang harganya 2,8, kita nggak bisa minta lebih. Dan yang saran saya buat Axio adalah semoga kedepannya saat Axio buat laptop lagi itu tombol powernya nggak di keyboard. Kenapa? Kalau ini keyboardnya rusak, mau ngidupin itu susah. Jadi seandainya keyboard ini rusak, dia masih bisa dihidupin kalau tombolnya ada di atas sini ataupun yang lainnya. Karena saya coba dari tadi itu untuk mau ngidupin cukup susah. Laptop ini baru saya unboxing. Saya coba untuk update Windows dan yang lainnya. Nah, mau ngidupin tuh terkadang cukup susah setelah ditutup ya. Setelah laptop ini selesai ditutup kemudian dibuka lagi mau ngidupin kadang tuh nggak mau hidup. Itu salah satu yang saya coba di sini. Bukan laptopnya rusak, nggak, mungkin keyboardnya aja untuk tombolnya. Nah, kita coba di sini untuk ngidupin yang on off. Nah, ini langsung mau, tapi rada ditekan. Tadi itu tombol
ini saat saya pencet, ini yang sini nggak mau cepet hidup, tapi laptopnya aman kok, nggak ada kerusakan atau apa yang lainnya, mungkin cuma tombol aja. Kemudian untuk speaker di laptop ini ya standar seperti biasa saat kalian mau pakai di ataupun di semua laptop yang harganya di bawah 4 juta 5 juta itu, di bawah 5 juta itu biasanya standar lah untuk suara dari audionya, tapi cukup oke menurut saya, cukup oke dengan harga 2,8 jutaan. Kemudian ini layarnya menurut saya cukup oke karena meskipun dia Celeron N4020, oke di sini untuk resolusi dari layarnya itu adalah 1366 kali 768 alias 720p plus lah hitungannya di sini untuk layarnya. Dan untuk warnanya masih cukup oke dengan harga yang seperti ini. Cuman kalau buat kalian yang bener-bener editing mau serius nggak bisa pakai laptop ini. Dan untuk gaming ini juga nggak bisa dipakai untuk laptop ini. Kenapa? Karena laptop ini itu prosesornya memang low, kemudian RAM-nya itu cuma 8 GB dan ini pasti akan berat untuk kalian pakai saat kalian mau gaming ataupun editing. Kan tapi laptop ini itu memang dipakainya sebenarnya untuk ngetik, untuk browsing itu cukup menurut saya. Tapi nggak terlalu banyak buka tab ya. Saran saya itu nggak terlalu banyak buka tab di Chrome ataupun di Brave ataupun yang lainnya browser kalian. Nah ini penggunaan CPU-nya itu sekitar segini. Jadi biasanya spike ke 100%. Jadi saat kalian cuman buka untuk browsing kemudian editing, untuk anak-anak yang masih sekolah di sekitaran SMP, SMA ataupun kalian yang udah kuliah pun sebenarnya bisa pakai laptop ini asalkan kalian itu nggak pakai aplikasi-aplikasi yang berat. Nah laptop ini itu memang tujuannya sepertinya ke sana. Jadi dan juga buat kalian yang suka nonton, terutama nonton film ya sambil tiduran di kamar gitu, laptop ini cocok. Kenapa? Karena laptop ini itu fanless, jadi nggak ada fan di sini dan juga nggak ada pembuangan panas. Coba kita perhatikan di sini. Oke, maaf. Oke, coba kita perhatikan. Nah, di sebelah sini itu nggak ada untuk lubang exhaust. Oke, kita lanjut ke sini. Ini nggak ada lubang exhaust. Oke, kemudian kita lanjut di belakang. Kita lihat apakah ada lubang exhaustnya. Oke, di belakang kosong, jadi nggak ada exhaust sama sekali. Dan tampilan motherboardnya seperti ini, memang nggak ada fan di dalamnya. Jadi saat kalian mau pakai laptop ini itu di tempat tidur ataupun yang lainnya, worth it buat saya. Kenapa? Karena saat kalian menggunakan laptop yang memiliki fan, yang nggak bakalan enaknya itu karena nanti kalian harus bersihin, harus rajin bersihin laptop kalian karena bisa ketutupan dengan debu. Oke, itu penggunaan yang sesuai dengan laptop ini. Jadi memang dipakainya buat nonton, kemudian kalian buat ngetik-ngetik saja. Nah itu cukup banget menurut saya. Kemudian untuk kita bahas kameranya. Nah di sini kameranya itu punya privacy shutter yang ada di sini. Nah ini bisa ditutup dan juga bisa dibuka untuk privacy shutternya. Kemudian kita coba untuk Camo Studio, kita buka untuk oke mah nih aplikasi tambahan. Kita coba buka kamera di Windows. Oke, ini ketutup harusnya, jadi kita coba buka dulu. Nah front facing kamera. Nah kameranya seperti ini. Untuk kualitasnya itu 720p, tapi ini masih oke lah menurut saya untuk kalian yang buat zoom, untuk yang sekolah, untuk zoom, untuk Google Meet, itu cukup menurut saya. Nah ini kameranya seperti ini. Dan untuk laptop ini yang bisa di-upgrade itu apa? Kalau kalian beli versinya itu yang RAM-nya 4GB, kalian itu bisa upgrade RAM-nya ke 8GB, yaitu memori ini. Memori ini bisa 8GB. Kalian upgrade-nya maksimal seperti ini. Jangan 16, takutnya nggak mau nyala nanti. Kemudian untuk SSD di sini ini karena terlalu kecil menurut saya, ini 128GB, tapi kita nggak bisa komplain karena memang harganya udah murah, 2,8. Kalian dapat SSD M.2 bukan eMMC. Nah itu beda speed sebenarnya, lebih enak kalian pakai M.2 daripada pakai eMMC. Kemudian untuk M.2 di sini SSD-nya itu ada 2 slot. Jadi M.2 SSD di sini ada 2 slot, tapi ini bukan NVMe, hanya support untuk SATA. Jadi ada 2 slot untuk SATA di sini. Nah, kalian kalau mau upgrade kalian bisa beli yang lebih gede untuk SSD-nya 1 tera pun bisa masuk, kalian pasang aja. Tapi yang M.2 SATA, bukan yang M.2 NVMe untuk belinya. Jadi jangan salah untuk belinya. Dan RAM-nya ini DDR4, itu kapasitas maksimalnya di 8GB. Oke, yang kalian dapatkan setelah kalian unboxing seperti ini nantinya. Nah, ini saya sarankan untuk kalian itu registrasi dulu. Nah, ini ada di
di sini nih untuk di-scan, sebenarnya bukan di-scan karena ini kalian bisa tulis aja untuk kodenya. Ini sebenarnya scan-nya itu untuk kode serial number di sini. Nah, untuk aktivasi kartu garansi ini sebenarnya belum aktif saat saya beli, tapi kalian bisa aktivasi nanti untuk registrasi aktivasi di Axio websitenya. Nah, untuk websitenya itu saya akan taruh di description box untuk aktivasi dari garansi laptop ini. Itu garansinya adalah ada 3 garansi kalau saya nggak salah, tadi saya lupa. Yang pertama itu ada garansi 1 tahun, kemudian ada DP 1 tahun, satu lagi garansinya saya lupa ini apa, sama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun garansi ini laptopnya full di cover garansi. Kemudian yang kalian dapat juga saat pembelian laptop itu charger. Saya lupa bahas di awal, chargernya itu seperti ini. Ini chargernya cukup kecil sih dan juga pendek kabelnya. Kabelnya sekitaran 1,5 meter lah ini untuk kabelnya panjangnya. Nah, ini chargernya kecil sih. Jadi kalian enak untuk dibawa kemana-mana untuk chargernya sebenarnya. Mungkin kalau Axio mau lebih baik lagi, ke depannya laptopnya bisa dikasih Type C. Oke, itu cuman request sih. Kemudian tasnya tuh tas biasa, tas yang biasa di tank-tank kayak kalian bawa itu tablet. Nah, tas yang seperti itu bukan tas yang ransel, tapi dengan harga 2,8 apa yang mau kalian protes lagi? Dan laptopnya udah oke menurut saya, nggak ada cacat fisik ataupun yang lainnya. Laptopnya masih enak menurut saya, kemudian desainnya juga oke, desainnya itu bagus malah menurut saya, karena bener emang ini pakainya plastik, cuman plastiknya itu kerasa kayak metal di sini, jadi lebih doff. Untuk warnanya juga oke, dan untuk warna belakangnya di sini juga kalian oke. Kayak kelihatannya bukan kayak plastik sih untuk laptop ini, lebih ke arah kalian lihatnya itu kayak metal memang, bukan kayak plastik. Meskipun ini bahannya plastik, dan itu udah cukup bagus kalian bawa ke cafe pun untuk laptop ini nggak malu-maluin lah. Meskipun saat kalian buka speknya memang hanya Celeron, tapi laptop ini cukup enak. Udah saya coba sekitaran 8 jaman dari saya make, dan untuk baterainya ini sekitar 6-8 jam itu oke dari 100%, sekitar 6-8 jam. Karena tadi saya coba buat YouTube di Brave tuh aman sekali, enak banget untuk laptopnya masih. Tapi catatan saya jangan banyak-banyak buka tabnya karena prosesornya yang nggak kuat bro, berat. Oke, mungkin cukup sekian. Oh ya, kalian juga dapat ini saat kalian beli nanti. Ada ID card dari JKT40X, ada stiker juga, ada stiker ini Axio JKT40X Special Edition, dan juga ada stiker-stiker ini untuk Axio ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang udah beli, registrasi ininya untuk garansinya, biar garansinya aktif. Nanti saat kalian mau untuk garansikan itu nggak ribet lagi. Jadi pas kalian udah selesai beli, kalian aktivasi aja untuk warrantinya. Dan laptop ini memang nggak ada bawaan Office ya, nggak ada bawaan Office, tapi saya installin di sini untuk Office-nya. Nah, ini Office-nya memang bukan Office yang original. Ini pakainya untuk aktivasinya itu untuk saya pakai di KMS. Karena memang orangnya yang mau pakai ini tuh nggak terbiasa dengan Libre, dan bawaannya itu adalah LibreOffice. Nah, ini untuk Office-nya ini saya install sendiri. Dan jika kalian butuh bantuan untuk Office, instalasi Office, kalian bisa DM di IG saya akan bantu. Nanti saya coba remote laptop ataupun komputer kalian kalau kalian butuh aktivasi untuk Office. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya tentang Axio Hype 1 di sini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.